Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Nurmanah Yunianti dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pakaian yang benar sesuai syariat dan sanksi zina. Menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai karena pakaian sopan dan menutup aurat adalah cermin seseorang itu muslim yang sebenarnya. Islam tidak menetapkan bentuk atau warna pakaian untuk dipakai, baik ketika beribadah atau di luar ibadah. Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, menutup aurat, sederhana, sopan, dan sesuai akhlak seorang muslim. Ada berpakaian menurut syariat Islam. Menutup aurat. Aurat lelaki menurut ahli hukum ialah dari pusar hingga ke lutut. Aurat wanita ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya. 2. Tidak menampakkan tubuh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah 1 golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang digunakan bagi memukul manusia, dan 1 golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukan badan, juga kepalanya seperti punuk unta yang tunduk. Mereka tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim. 3. Pakaian tidak ketat. Tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat. Sanksi zina. Zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Berzina merupakan perbuatan buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri, dan tapi juga merugikan bagi lingkungan sekitar. Tidak ada keuntungan yang didapat dari berzina. Bahkan untuk si pelaku, zina hanya akan membuatnya merasa tidak tenang dan kesulitan. Macam-macam zina. 1. Zina muhsan. Zina muhsan adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Artinya seseorang yang telah menikah atau memiliki suami atau istri, namun tidak menjaga dirinya dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. 2. Zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, namun melakukan perbuatan zina. Yang ketiga ada zina muhiban. Zina muhiban ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami. Hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi para pelaku zina adalah dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Pada pelaku yang belum menikah, hukuman diganti dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa perlu berbelas kasihan kepada mereka. Dan juga hukuman ini dilakukan dengan disaksikan di hadapan orang mukminin yang banyak. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pembelajaran serta memberi efek jera pada pelakunya. Bagaimanapun orang yang melakukan zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.